Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukuran wa ba'd. Pertama tentu ucapan terima kasih juga yang saya kembalikan ke rekan-rekan Sentra Literasi. Ini kedua kalinya saya ke sini. Yang pertama kalau tidak salah sama Pak Ketua Agung ini, sama tuan rumah. Nah, podcast ya, kita bicara tentang demokrasi. Yang kedua adalah saya sebenarnya banyak ada kegiatan di Angkop, tapi karena kami ini yang juga selalu mempersamai perjuangan di jalanan, misalnya juga dalam mengusung gagasan-gagasan keislaman, sekarang juga panggilan yang tidak kalah mendesak. Iya. Siap. Di saat itu juga kewajiban bagi saya sebagai rekan seperjuangan untuk menghadiri. Jadi menulis itu sebenarnya dia tidak membutuhkan suatu keahlian tertentu. Anda harus lahir dari rahim seorang penulis. Anda juga tidak harus lahir dan punya memang bakat dari lahir untuk menulis. Dia adalah pekerjaan yang bisa jadi otodidak, bisa dipelajari secara mandiri, tetapi yang sebenarnya yang perlu ditekankan adalah kemauan. Jadi banyak orang yang bisa menulis sebenarnya, tapi dia belum sampai pada level mau tidak sampai pada level istiqomah. Jadi misalnya yang mut-mutan menulis ya, kadang kita juga dalam posisi tertentu punya momen tertentu untuk mau menulis. Jadi bayangkan orang yang saja punya kemampuan berbahasa menulis itu belum tentu bisa jadi penulis, apalagi kita yang tidak punya minat sama sekali untuk menulis. Ya meskipun pekerjaan ini gratis, tapi pada intinya kalau digeluti dengan tekun, dengan kulit, dia juga bisa menjadikan salah satu sumber uang. Itu yang alhamdulillah sampai sekarang saya rasakan. Tapi itu prosesnya tidak mudah, panjang. Itu nggak kita. Ya karena banyak orang yang mau menulis untuk uang. Ya. Sampai-sampai memplagiasi karya orang lain untuk uang. Terutama untuk terkenal, Media. dikenal sebagai penulis, dikenal sebagai penulis tetap banyak orang yang mengejar itu, tapi sebenarnya itu tidak bisa diraih. Dan gelar-gelar seperti itu sebenarnya semu dalam artian dia tidak bisa mengangkat terhadap diri kita sebagai seorang penulis. Misalnya tak kala kita tidak punya rekam jejak, tidak punya integritas dalam hal penulisan. Jadi orang melihat itu sebagai seorang penulis karena memang hampir keseharian kita memang diwarnai dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan literasi. Jadi banyak sekali saya temui biasa penulis-penulis, kebetulan saya editor juga, terlalu buru-buru mau dirilis tulisannya. Nah, ini bisa jadi penyakit bagi teman-teman yang terutama yang baru mau menulis. Terlalu membara supaya mau dikenal bahwa foto Anda terpajang dengan judul Anda, dengan tulisan Anda yang wow. Tapi itu kemudian tidak bisa menjamin bahwa Anda punya keistiqomahan untuk menulis. Tapi keuntungan secara sosial ada, karena menulis itu gratis ya. Cukup Anda punya pikiran dan kemauan, dan itu bisa berubah menjadi uang. Beda kalau podcast sih. Harusnya mahal-mahal. Ya. Selanjutnya adalah jadi menulis itu persoalan rasa sebenarnya. Rasa, kalau Anda orangnya perasa, mudah baper ya, pilihan menulis itu menjadi yang tepat. Kenapa? Karena banyak hal yang perlu kita ceritakan, tapi kita merasa bahwa tidak ada sosok yang bisa menerima cerita itu kecuali Anda torehkan dalam tulisan. Jadi sebagai penulis pemula, saya selalu sampaikan di kajian-kajian seperti ini bahwa Anda menulis jangan untuk orang lain dulu, tapi Anda menulis untuk diri Anda sendiri. Jadi konsumsilah tulisan Anda diri sendiri.
Ya minimal kalau jelek tulisan kan tidak ada yang kata-kata jelek kecuali Anda sendiri kan yang baca. Jadi pada level itu kita harus paham bahwa menulis yang paling awal itu adalah menulis untuk diri sendiri. Jadi untuk mencurahkan rasa, kegalauan, kerisauan, keluh kesah pun juga rasa bahagia itu biasanya bisa semua disalurkan melalui tulisan, dan itu hanya melalui tulisan. Kalau Anda mau menceritakan tentang masalah asrama Anda, asmara Anda dengan seorang, tidak ada yang bisa dipercaya, atau masalah keluarga Anda yang jatuh, broken home misalnya dan lain sebagainya, itu hanya bisa satu-satunya dicurahkan yang paling tepat ada lewat tulisan. Dan itu betul-betul sudah membukakan banyak ruang orang untuk bercerita, sampai pada studi tertentu bahkan menulis itu bisa menyelamatkan orang dari fenomena bunuh diri. Jadi menulis itu bisa menyelamatkan orang dari fenomena bunuh diri, karena di sana bisa pelampiasan emosi itu betul-betul bisa lepas hanya lewat menulis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini mungkin kita singkat saja ya, karena saya lihat teman-teman ini sudah punya pemahaman mendasar. Kita polis-polis saja. Menulis itu sifatnya yang pertama dia persuasif. Mungkin ada yang paham persuasif itu apa, tapi secara yang paling sederhana adalah membujuk orang. Membujuk orang. Kalau kita memposisikan kita sebagai penulis, tentu tulisan-tulisan karya kita itu ditujukan untuk membaca. Jadi sifat utama penulis itu adalah membujuk orang. Jadi ada sifat persuasif di situ. Nah, ini kurang lebih sama kalau kita mau melihat seorang salesman. Sales penjual rokok, penjual barang-barang elektronik dan lain sebagainya, di konter-konter HP, kota, internet dan lain sebagainya. Dia sama kerjanya dengan sales. Jadi sales itu dia menawarkan sesuatu. Kepada calon pembeli. Nah, tujuan sales untuk menawarkan sesuatu tentu supaya sesuatu yang ditawarkan itu bisa dibeli orang kan. Nah, sama dengan penulis. Penulis menawarkan karya, dan yang menjadi objek karyanya adalah pembaca. Nah, pembaca ini sama dengan posisinya pembeli. Nah, sales itu bekerja sama dengan penulis. Sales akan berusaha semaksimal mungkin supaya barang yang dia tawarkan kepada calon pembeli itu bisa dibeli. Tapi bedanya, sales itu sifatnya komersil. Jadi keuntungan material. Sedangkan penulis melalui karyanya, dia sifatnya adalah untuk kebutuhan penyaluran informasi. Jadi kalau kita pakai orang sales, mungkin teman-teman pernah ketemu di warkop ada penjual rokok, segerombolan pria sama perempuan. Mungkin pernah di kampus ada galdan, junior kita. Dia akan berusaha menggunakan metode apapun, cara apapun supaya Anda luluh dan bisa membeli. Nah, misalnya kita kasih contoh misalnya. Ini spidol. Bagaimana Anda di ruangan ini bisa meyakinkan saya supaya saya bisa membeli spidol ini dari Anda? Jadi bagaimana Anda meyakinkan saya? Karena kan spidol di dunia ini, di Makassar ini banyak, dan hampir semuanya sama. Nah, bagaimana Anda bisa menawarkan ini ke saya supaya saya bisa membeli dan tertarik membeli ini, dan menghiraukan spidol-spidol yang lain, tapi kualitasnya sama. Nah, itu tergantung bagaimana Anda melakukan langkah-langkah upaya persuasif.
Nah, misalnya saya mungkin kasih Pak Ketua dulu. Coba tawarkan ke Pak Ketua. Toh, supaya saya beli itu barang spidol. Sell me this pen. Nah, mau jadi jualan itu jualan ini Pak Ketua toh? Ya. Oh iya. Bisa minta tolong Pak Ketua ditulis nama tadi situ. Bisa. Silahkan. Iya, iya, iya. Saya butuh spidol. Saya punya barangnya. Oh ya. Betul. Oper saja. Ilmu jualan soalnya kalau yang anu nanti pakai argumentasi lain. Ya. Tapi kalau ilmu jualan gitu, ilmu jualan. Karena soal kebutuhan kan. Saya mungkin cari contoh lain. Ayo, kalau saya menjual mati. Ya, silakan. Mungkin bagaimana ya? Keinginan dulu mungkin saya. Kenapa ke saya, Bang? Saya sebenarnya lama untuk mencarikan cara supaya dia butuh dengan spidol itu, jadi butuh waktu lama. Ya, bagaimana? Gimana ya? Jelaskan keutamaannya itu, apa keutamaan spidol tadi itu. Oh iya, ada ini yang susah ini. Yang dari pengalaman. Gimana caranya nih Pak Anu ini? Bung Akbar ini dikasih butuh ini barang. Jadi kira-kira gimana? Saya tadi sudah terpikir masalahnya. Ada yang mau kasih rekomendasi kan? Masalahnya kalau kasih rekomendasi nanti disuruh Tuhan anda kurang. Wait. Apa nih? Gimana? Ke Mas Imran dulu. Saya tahu ini. Apa ceritanya ini? Iya. Jual gitu, anu spidol. Ini ya, masalahnya Agung yang pertama enggak. Jadi saya les kasih ceritanya ini, jadi tapi Pak Ketua aku ini mungkin pakai argumentasi ya kalau saya. Saya punya barang yang namanya Snowman board marker. Ini bisa berfungsi untuk menulis hal-hal yang mungkin abang mau butuhkan gitu, atau abang yang misalnya ada yang mau ditulis, mau berpikir, membuat kerangka di dalam bentuk menulis di whiteboard. Nah, saya punya barang dan ini walaupun memiliki saingan yang banyak atau punya kualitas yang Tapi di sini sama, tidak ada saingannya. tapi di sisi lain barang ini memiliki kelebihan dari ketahanan Tintanya bukan susah dihapus. bukan Dalam beli orang itu. Enggak beli-beli nih kalau mungkin. ya aku lupa istilahnya. Mungkin kalau saya dapat Pak Ketua, besok kita mau demo, tolong tuliskan di kain tolak misalnya SPBU. Saya enggak punya tulisnya. Ya, silakan. Ini. Ada teori begitu saya jadi Yang ini Pak Ketua sering orasi juga tuh jadi. bukan sering orasi bapaknya. Oh, bapaknya. Geser ke sana mau dilihat anunya skill jualannya. Kenapa selesai? Coba cerita dulu. Ayo, dah ada jago jualan ini. Jadi tahu kalau ada yang cerita. Coba kasih. Coba kasih. Belajar. Semuanya. Ini ide mau dijual ini, nah begini saya yang ada fisiknya saya tidak ditahu lagi. Tidak ada fisiknya. Ya, jadi kalau ya, jadi kalau ini yang mau ditawarkan Kak ceritanya jadi kalau saya sendiri Kak, kalau penjual menawarkan sesuatu kepada calon buyer ya tidak terlepas dari keunggulan-keunggulan tadi. Coba kau unggulkan. Ada kelebihannya, ada tinta merahnya kalau dalam. Ya, Kak, jadi Snowman ini tentunya beda dari yang lain karena yang pertama tintanya bisa di recall, bisa isi ulang, terus ya bisa di refill. Nah, ada tinta refillnya.
Kemudian tidak membekas di papan tulis ketika dihapus dan mudah dihapus. Itu seperti itu, Pak. Oke. Berikutnya. Iya, tas satu-satu malah santa tahuan dari nanti nyaris. Anu saja bilang ini bisa dikasih lempar juga. Oh, iya. Oke, tuh ada balonku di atas. Tolong lemparkan. Silakan. Mana spidolnya? Mbak Jihan. Oh, sama Ji. Bicara dulu ya, apa samanya? Siapa tahu ada bedanya. Sudah ada yang nonton. Ditunggu gini. Berat mau gitu berat. Ayo. Oke. Kak, kakak hari ini sudah bersedekah? Belum. Kebetulan kita punya satu marker untuk kebutuhan yang akan kami salurkan ke panitia. Kalau misalnya ada Kak membeli itu kalau dalam bersedekah. Oke. Sip. Bagus. Apa namanya istilahnya? Pendekatan sedekah. Tidak, Fundraising. pendekatan. Ya, ayo, Chris. Kalau saya mungkin dilihat dari barangnya dulu apa yang mau dipasarkan. Langsung aja. Dilihat ke siapa. Misalnya kalau seperti ini juga mungkin lebih dipromosikan ke sekolah-sekolah atau orang-orang yang yang lebih sering menggunakan ini, mungkin ditawarkan ke guru. Kelebihannya mungkin seperti kayak ya mungkin. Ya, mana penghapusnya ini? Oh iya, dari tadi tisu. Oh, tisu. Ini nih. Jadi dari satu contoh itu saja sudah ada beberapa sebenarnya pendekatan kenapa kemudian tulisan itu harus bersifat persuasif. Yang pertama tadi kalau contoh dari Pak Ketua Agung, kita melihat dari perspektif kebutuhan. Jadi penulis itu kalau mau tulisannya bisa memberikan inspirasi dan menjadi sumber informasi yang betul-betul bermanfaat untuk pembaca, dia harus berbasis dengan kebutuhan pembaca. Jadi kita jangan menulis sesuatu yang kita yakini dan sesuai dengan kebutuhan pribadi sebagai penulis. Tapi Anda harus menulis sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Satu poin. Jadi menulislah sesuai dengan kebutuhan pembaca. Nah ini sama dengan misalnya kalau kita sejajarkan dengan contoh proker misalnya di organisasi, di kami, di HMI, di MM, di PMI misalnya, atau di PMKRI, di MKI, Gemini. Biasanya banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam suatu proker organisasi karena proker itu kemudian tidak menjadi kebutuhan bersama dalam organisasi itu. Jadi yang menjalankan hanya kita sebagai pengurus. Jadi harus berlandaskan dan berorientasi dari kebutuhan bersama. Jadi penulis itu begitu. Anda sebisa mungkin lepas daripada kepentingan pribadi sebagai penulis, tapi menulis apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Misalnya di kampus UNM yang marak kasus kekerasan seksual, orang kan butuh semacam satgas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 2021 tentang perlindungan dan pencegahan seksual di lingkungan kampus. Kita butuh satgas. Berarti yang dibutuhkan orang adalah satgas. Sehingga kalau Anda mau menulis di UNM, sebaiknya Anda mengangkat tema kekerasan seksual yang orientasinya adalah pembutuhan satgas. Karena itu yang dibutuhkan, satgas itu dibutuhkan oleh misalnya teman-teman akhwat yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, itu pasti akan mendukung dan membaca dan menyebarkan tulisan Anda. Karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua tadi ada dari teman akhwat yang pertama, tapi ini dia berbeda dari yang pertama. Tapi dia menjelaskan tentang
kebaruan. Jadi kalau misalnya spidol ini dijual dan tidak memiliki muatan kebaruan, maka bisa jadi orang tidak mau membeli dan membeli spidol yang lain. Sama dengan menulis. Menulis itu Anda minimal harus punya kebaruan wawasan di dalam tulisan. Karena sebagai penulis itu Anda bisa saja menuliskan topik yang sama, ditulis oleh beberapa penulis 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Ini penulis semua, tapi topiknya sama. Kira-kira tulisan mana yang akan dibaca? Kalau di penulis ketiga ini dia memiliki kebaruan wawasan, maka orang akan cenderung akan membaca yang baru, yang tidak ada di penulis-penulis yang lain. Sama dengan kalau Anda menjual satu barang, orang kan pasti akan mencari apa bedanya dengan barang yang lain, apa keunggulannya. Nah, kalau kita tarik di dunia penulisan literasi, kebaruan wawasan apa yang ada dalam tulisannya akbar. Sehingga ketika kita membaca, betul-betul ada pengetahuan baru yang kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, itu sama dengan proses penulisan karya-karya opini, misalnya esai. Jadi harus ada kebaruan wawasan. Nah, kebaruan wawasan ini yang kemudian bisa menjadi ciri khas penulis. Dia menggambarkan ciri khasnya Anda sebagai penulis. Misalnya, saya punya teman, setiap fenomena, apapun fenomenanya, pasti dia selalu menghantamnya dari perspektif keagamaan. Jadi orang pasti tahu bahwa kalau dia yang menulis, pasti dari ada hadisnya, ada Qur'annya, ada fatwanya. Nah, mungkin teman-teman kami juga dikenal seperti itu. Ini kalau teman-teman kami yang menulis, wah tenang, pasti lengkap itu hadis-hadisnya. Nah, setiap penulis punya ciri khas dan karakter masing-masing. Nah, ini yang kemudian melekat atau dilabelkan pada setiap penulis bahwa ya minimal Anda punya kebaruan wawasan tentang itu. Tapi kebaruan wawasan ini jangan diartikan sebagai hal yang betul-betul baru begitu. Hal yang betul-betul baru yang Anda tulis enggak. Dia bisa diturunkan dari topik yang sudah dibahas berulang-ulang, tetapi dia dipandang dari perspektif yang berbeda. Jadi cara pandang yang berbeda. Misalnya kalau Imran membahas tentang kekerasan seksual dari segi psikologisnya, kita mungkin bahas dari segi ekonominya, Agung mungkin Pak Ketua bahas dari segi bagaimana doktrin agama dalam mencegah kekerasan seksual, saya mungkin membahas dari perspektif yang lain. Nah, yang dicari adalah yang berbeda dan yang baru. Nah, sama dengan kalau Anda misalnya setelah kelas ini dan beberapa hari kemudian Anda sudah bisa menulis satu naskah dan kemudian mau menerbitkan di media, di portal media atau di web, yang dicari oleh redaktur atau pimpinan redaksi atau editor minimal adalah betul-betul naskah yang punya kebaruan. Jadi biasanya gitu di Makassar Bicara, banyak sekali orang yang kirim naskah, tetapi hampir semua gagasannya sama. Jadi kita mencari yang berbeda begitu ya. Karena berbeda itu yang kemudian bisa menarik minat pembaca. Nah, ini dua poin yang sebenarnya cukup kalau teman-teman paham dan betul-betul menerapkan bahwa Anda menulis bukan kebutuhan pribadi tapi kebutuhan pembaca. Karena pembacalah yang akan membaca tulisan Anda. Yang kedua adalah ini tentang kebaruan informasi. Ini yang akan membedakan, yang memberikan ciri khas terhadap diri Anda sebagai calon penulis, bahwa kalau bukan si A yang menulis, rasanya kurasa beda. Jadi ada rasa tersendiri ketika si A itu menulis dibandingkan orang-orang lain atau membahas yang tertentu. Jadi paling tidak itu cara-cara persuasif untuk bagaimana kemudian memahami urgensi daripada dasar-dasar penulisan. Nah, selanjutnya adalah ini persoalan bagaimana menulis yang baik dan benar. Jadi ternyata menulis itu
ada kategori baik, ada juga ya kategori benar. Nah, kalau bahasanya seperti ini, apa yang kira-kira bisa teman-teman tangkap dari bahasa bahwa ternyata ada penulisan yang baik, ada juga penulisan yang benar. Kira-kira gambaran seperti apa kalau Anda membaca penjelasan di atas? Ada tidak baik, ada tidak benar. Nah, berarti ada penulisan yang tidak baik, ada juga penulisan yang tidak benar. Bahkan dalam tataran tertentu, ada penulisan yang kotor. Atau bahasanya jorok. Nah, sekarang saya minta tanggapan teman-teman. Kira-kira tulisan yang benar dan baik itu seperti apa kira-kira? Ini sebagai dasar dulu, fisiknya dulu. Tulisan yang baik yang selesai ditulis. Yang baik itu yang Selesai ditulis dan dibaca. cocok. Imran, silakan. Saya moderator kan. Siap kata. Silakan Imran. Ya. Ini perspektif saja ya. Benar itu belum ada kepastian bahwa pembaca membutuhkan. Kemudian kalau baik itu si pembaca itu akan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Itu maksudnya gambaran secara umum yang saya dari baik dan benar itu. Tapi di antara semua tulisan itu semua baik dan benar. Gimana maksudnya itu? Saya nggak paham kalau film begini, tanya tulisan. Nah, jadi pertama ada dua, maksudnya dua bentuk tulisan. Tulisan yang pertama ini benar, tapi mungkin dalam penilaian baik dia belum masuk kategori baik, sehingga si pembaca tidak puas dengan kebenaran itu saja. Toh? Tapi tulisan yang baik itu dia pasti benar, Yang baik. dia pasti benar. Dan si pembaca itu akan mendapatkan kepuasan dalam gagasan si penulis, gitu. Kalau yang benar tadi apa? Bagaimana? Kalau yang benar tadi, benar ini ya tulisan, Tidak tapi tidak salah lah toh. Atau gimana kan? Itu yang saya tahu. Jadi benar ini. Kalau benar itu tidak salah. Ya. Ya, tidak salah jelas tidak benar. Tapi maksud saya ini kan kita bicara si pembacanya kan. Pembacanya ini tidak puas seperti itu. Jadi kalau yang baik bagaimana? Kalau yang baik dia pasti benar dan itu memberikan kepuasan bagi pembaca. Dia sudut pandang pembaca berarti dia terlepas. Iya, kita kan bicara Oke, silakan. penulis kan bicara Siapa yang di tengah? Sudah mandi. Tulisan yang baik, Iya. tulisan yang selesai. Ah. Bagaimana menurut tak tulisan yang baik dan benar? Kalau saya Kak, Oh iya, Maryam, silakan. Silakan. kalau menurut saya kalau melihat dari kata baik dan benar, kalau saya menurutku Kak, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang mengandung manfaat untuk si pembaca. Itu yang baik ya? Iya. Bermanfaat. Iya. Kemudian tulisan yang benar itu tulisan yang dilengkapi dengan fakta atau data-data. Kurang lebih ya. Oke. Chris, Nah, ayo. itu kalau menurut saya kalau baik itu tulisan dia itu bermanfaat. Tapi kalau benar itu berarti sesuai dengan kaidah-kaidah kepenulisan. Oke. Satu lagi, Mbak Jihan. Baik dan benar. baik dan benar sempurna. Seharusnya ada bilang mewakili, harusnya. Kalau baik ya bermanfaat untuk pembaca dan kalau benarnya itu sesuai dengan kaidah kepenulisan. Kira kalau yang benar datangnya dari Allah. Kebenaran Tuhan yang mutlak. Ya, ketua mungkin. Oh iya, saya kesimpulan berarti.
Kalau tadi kan kebanyakan saya membacanya, teman-teman melihat dari sudut pandang pembaca, atau kalau saya dari tulisannya sendiri. Nah, yang pertama, kalau baik itu dari benar dulu. Kalau yang benar itu menurut saya sesuai dengan format yang ada. Misalnya ada prolognya, ada isinya, ada epilognya, begitu. Itu benar. Kalau baik mengandung dua unsur yang tadi. Yang pertama apa tadi itu? Menjawab kebutuhan pembaca, dan yang kedua mengandung unsur kebaruan. Kan bisa jadi yang pertama kan hanya untuk menulis, yang penting menulis gitu. Tapi dia benar karena sesuai dengan struktur penulisan yang ada. Itu menurut saya. Ya, sebenarnya tidak ada ukuran yang betul-betul baku untuk mengukur apakah tulisan itu baik atau salah, baik atau buruk, benar atau salah. Tapi karena tulisan itu sifatnya adalah menyalurkan informasi, pesan, sehingga kalau kita melacak daripada sifat daripada penulisan itu adalah menyalurkan informasi, untuk mengukurnya kemudian apakah dia baik atau buruk, itu kita letakkan kepada apakah tulisan itu dipahami seutuhnya atau tidak. Misalnya, kalau kita bermain di tataran yang bermanfaat, orang cara membacanya orang kan berbeda-beda. Bisa jadi Anda sebagai penulis bermanfaat tulisan Anda menurut Anda karena mengandung nilai kebenaran, nilai kebaikan, banyak dalilnya. Tapi dari segi pembaca kan belum tentu dia menangkap maksud Anda. Nah, sehingga kalau kita runut dari akar dari situ, kita tarik benang merahnya, tulisan yang baik itu adalah ketika tulisan Anda dimengerti oleh pembaca. Sehingga tulisan yang buruk adalah tulisan yang tidak mampu dipahami oleh pembaca, oleh pembaiknya. Nah, disitulah nanti ada secara teknisnya bagaimana cara menulis yang baik supaya pembaca paham dan mengerti apa maksud Anda. Terlepas apakah itu bermanfaat atau tidak. Intinya dipahami dulu Ya, ya. jadi level pemahaman dalam karya tulis itu dia terlepas daripada apakah itu baik, bermanfaat atau tidak bagi dia, enggak. Dia tidak berada di level itu, tapi tulisan yang baik itu adalah apakah pembaca mengerti atau tidak. Semakin pembaca tidak mengerti, semakin buruk tulisan Anda. Kan begitu Ji, logika dasarnya. Semakin pembaca mengerti, terlepas itu bermanfaat atau tidak bagi dia, semakin baik tulisan Anda. Nah, bagaimana dengan benar? Nah, ternyata juga tidak ada ukuran yang paten, yang baku tentang benar salahnya satu tulisan. Tapi kalau kita tadi menggunakan pola yang sama, bahwa yang benar itu adalah yang sesuai dengan kaidah penulisan ejaan bahasa Indonesia yang baik. Namanya P U E B Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tetapi ini sebenarnya dia bisa jadi tidak begitu dipentingkan, tapi dalam segmen-segmen tulisan tertentu. Misalnya semakin ilmiah tulisan Anda, maka akan semakin menuntut untuk penerapan penggunaan ejaan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam segmen penulisan opini atau esai, dia tidak terlalu ketat dalam hal penggunaan ejaan. Kenapa? Karena yang lebih diutamakan adalah bagaimana bisa pembaca dari usia apapun, dari profesi dan latar belakang apapun, pendidikan apapun, paling tidak dia bisa memahami bahasa penulis. Nah, berbeda misalnya dengan karya ilmiah skripsi misalnya. Tidak semua profesi, tukang becak misalnya Pak Bentor, yang bisa memahami bahasa skripsi. Nah, sehingga dalam penulisan karya segmen opini misalnya, jenis karya tulis opini, dia sifatnya semi ilmiah. Semi ilmiah artinya dia tidak terlalu ketat dalam hal penggunaan ejaan yang baik. Yang penting ejaan itu bisa dimengerti oleh pembaca.
Nah, berbeda kalau misalnya kalau karya ilmiah kayak skripsi, tesis, jurnal, nah itu saya kira juga akan membagi kelas pembacanya. Tidak semua orang bisa memahami bahasa jurnal, bahasa ilmiah dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita pada kesempatan ini bicara tentang karya tulis semi ilmiah, opini. Nah, standar kebenaran itu adalah penggunaan ini. Misalnya tanda baca, penggunaan kalimat kapital, huruf tebal, tanda kutip, penggunaan kata sambung, kata sarapan, gaya bahasa, majas, dan pedoman-pedoman yang lainnya. Nah, sekarang ini bisa di-download secara gratis di Play Store. Kalau tidak salah itu juga namanya ini. Itu bisa dibuka atau paling tidak KKBI yang kita di-downloadkan. Nah, ini sangat membantu terutama bagi teman-teman yang suka baca buku. Biasanya kita menemukan kata, kalimat yang kita tidak mengerti. Nah, itu bisa menambah pembedaharaan kosakata yang kita miliki sebagai calon penulis. Nah, jadi untuk mengukur baik dan benar itu. Kalau bagi saya selama ini dia tidak bisa dicantumkan kepada kepuasan. Karena kepuasan orang berbeda-beda dalam membaca tulisan. Anda mungkin puas karena Anda suka Korea karena yang menulis adalah orang Korea atau orang suka fenomena Korea. Sedangkan orang yang tidak suka fenomena Korea dia tidak merasa mendapatkan manfaat dari tulisan itu. Jadi dia sangat-sangat kondisional dan sangat mengawang. Nah, berbeda kalau kita menarik di tolak ukurnya adalah paham atau tidak, sesuai dengan kaidah atau tidak. Nah, itu saya kira lebih jelas sih tekanan variabelnya di mana, tolak ukurnya di mana. Nah, itu mungkin sebagai pengantar. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Langsung saja teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi sudah kita dapatkan ya secara sekilas tentang penulisan opini yang baik dan benar tentunya. Nah, silakan mungkin langsung saja to the point ke persoalan opini. Mas Konda, Mana ya? mungkin saya mungkin. Ya, Ini kan sempat waktu kita tanyakan apa yang perlu disampaikan. Saya terpikir karena secara pribadi ini kan kayak pola-pola begini kan umum kita dapat toh. Mungkin hanya beberapa saja unsur-unsur kebaruannya mungkin dari pengalaman pribadi atau dari pergelutan kita selama ini dengan dunia literasi. Tapi yang jarang itu saya secara pribadi temui ada semacam kayak format yang bisa kita duplikasi begitu Pak Ketua. Kalau mungkin kan yang secara umum itu kan yang itu kata saya bilang prolog, isi dan epilog kan itu sangat umum. Nah, mungkin ada yang lebih spesifik begitu. Misalnya kayak opini berapa paragraf misalnya minimalnya atau misalnya karakternya kan kalau kita lihat karakter. Kemudian mungkin yang lebih gampang sih kalau menurut saya mungkin kayak soal paragrafnya. Kemudian dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu apa-apa saja yang bisa kita isikan gitu. Jadi sisa dimasukkan saja gitu kan. Mungkin itu. Ya, kalau saya ingin tambahan. Ya. Misalnya tadi itu juga sebenarnya harapan saya kalau ada semacam format. Karena saya mendapat informasi bahwa ada banyak orang, ada orang yang mampu membahas opini dalam satu waktu, maksudnya dalam tentang waktu yang singkat, tapi banyak tulisannya karena dia menggunakan pola. Jadi semacam kayak semacam kayak ada rumus begitu. Maksudnya satu objek begitu. Iya, jadi misalnya maksudnya dalam satu waktu mungkin dia mampu menulis 3 persoalan karena ada semacam paragraf pertama apa, kedua dan sebagainya. Nah, mungkin juga yang itu tadi saya mau perkuat dari yang Mas aku. Kalau yang dari saya sebenarnya ini by request, misalnya kalau studi kasus, maksudnya di format itu diterapkan dalam satu kasus. Misalnya kita di Makassar kalau di Islam isu yang paling mungkin yang isu banjir. Panas. Kira-kira ya panas. Kalau panas kan baru ini. Baru. Syukuri dulu itu. Misalnya banjir yang sekarang mungkin ya banjir yang baru-baru. Kira-kira kalau kita mau mengangkat, kira-kira
dengan banyak perspektif, misalnya kita anggaplah dari perspektif mungkin lingkungan. Kira-kira kalau itu diterapkan dalam bagang itu tadi, dalam format itu, kira-kira bagaimana, kira-kira seperti apa bentuknya, dan mungkin tadi soal berapa paragraf, soal karakternya berapa, atau dari perspektif apa, di mana diletakkan perspektifnya, di mana diterapkan permasalahannya, terus mungkin kalau ada solusi dan saran di mana diletakkan. Nah, itu mungkin request saya kalau dari saya. Ditampung dulu ya. Kamu Silakan. Anissa. mau ditambahkan juga atau mau dikurangi? Ya, silakan. Ada Mariam, Jihan, Riz. Mariam mungkin lagi berpikir keras sih lihat. Ditanya teman-teman datang dengan pertanyaan. Imran. Oh, Imran jangan bertanya, kalau Imran keserinnya bertanya. Jangan bisa bertanya. Oke, mungkin itu dulu Pak Ketua untuk sementara. Ya. Jadi kita langsung intinya. Inti juga tadi itu ketua. Intinya, Serius. Karena apa namanya ada sedikit wawasan ini kan. Jadi inti juga saya kira. betul. Kalau saya biasanya menggunakan metode apa namanya? Yang jelas ada semacam pembatasan ya. Pertama, saya lupa istilahnya apa. Ada pembatasan bahasan topik. Nah, satu. Kayak fokus penelitian begitu. Ya, dua, tiga. Nah, sebagai penulis awal biasanya pembatasan seperti ini diperlukan supaya isi tulisan teman-teman itu tidak terlalu melebar. Jadi yang kita list itulah yang masuk dalam tulisan, mulai pembuka sampai penutup. Nah, kalau persoalan paragraf, opini itu paling minimal 500 kata, maksimum 750. 750 ini dia kurang lebih 3,5 lembar. Kalau nggak tahu saya tidak 500 kata ini kurang lebih hampir 2 lembar full. A4. 4. Hampir ya. Oke. Coba tes di situ dulu. Nah, sebagai awal biasanya dipakai supaya lebih cepat, karena kan orang biasanya dalam posisi menulis, orang biasanya menulis itu tidak bisa menjalankan peran ganda. Jadi peran ganda yang saya maksud di sini teman-teman sekalian, kalau Anda sebagai penulis yang menulis dulu, jangan menjadi editor saat menulis. Dan jangan menjalankan dua peran ganda dalam bersamaan. Nah, ini yang biasanya akan mengganggu, menghambat proses mengalirnya ide. Sehingga dalam hal penulisan itu, kalau sudah ditentukan apa-apa saja yang mau dijadikan pembahasan dalam satu tulisan, Anda harus, kalau ketika menulis naskah, Anda harus bekerja sebagai penulis dulu. Penulis dalam artian Anda ketik saja dulu. Karena banyak orang yang terkendala di sini, dia sambil menulis sambil mengedit. Salah lagi, kurang tepat tulisannya, hapus lagi. Kurang tepat paragrafnya, terlalu banyak, hapus lagi. Jelek kata-katanya, hapus lagi. Tidak nyambung, hapus lagi. Tidak. Kalau Anda sebagai penulis, jalankan dulu sebagai penulis. Menulis dulu. Biasanya kalau saya menulis sampai 3.000 kata. Karena 3.000 kata ketika dibaca ulang, dia akan pasti banyak salahnya. Sampai saya pernah menulis 3.000 kata,
dan setelah dikuras sampai 750. Nah, ini untuk mengantisipasi pikiran Anda yang blank gitu. Jadi tulis apa yang Anda pikirkan dan alirkan. Nah, ketika Anda sudah selesai sebagai seorang penulis, Anda kemudian menjalankan peran yang lain sebagai editor. Mengedit tulisan Anda sendiri, menyunting tulisan Anda sendiri. Nah, disinilah Anda menguras segala sesuatu yang kira-kira tidak penting dan tidak perlu dalam tulisan Anda. Dan kebanyakan banyak orang yang terjebak di sini. Dia menjalankan keduanya. Jadi tulisan itu tidak bisa selesai atau lama proses selesainya atau berbelit-belit isinya karena persoalan itu. Perfect. Orang mengejar perfectnya. Nah, sebagai kalau kita pindah tadi di sini, misalnya kalau tadi contohnya adalah misalnya banjir di pembukaan, misalnya kita mengambil kondisi Makassar belakangan ini, kemudian mengambil bagaimana rilis dari BMKG, kemudian bagaimana kondisi sosial masyarakat menyikapi banjir, kemudian masuk di gagasan penulis, kemudian masuk solusi atau paling tidak rekomendasi. Nah, misalnya kalau begini formatnya. Jadi untuk menulisnya, jadi list pertama itu memang ditempatkan sebagai pembuka. Yang ketiga tadi apa ya? Kondisi masyarakat pada saat banjir. Misalnya dia mengeluh atau tiba-tiba mengeluarkan ucapan menghujat pemerintah, wali kota misalnya, atau apakah Tumai. Oh, jadi dalam ya ini dibilang planning. Jadi memang dalam posisi pertama itu memang diposisikan sebagai pembuka, kemudian yang kedua itu setelah pembuka. Jadi tulisan itu sifatnya kalau kita pakai planning seperti ini, format seperti ini, dia tulisannya akan segitiga terbalik. Yang keempat tadi apa namanya? Sudah masuk gagasan penulis, argumentasi penulis. Jadi berarti memang hanya sedikit ya, artinya gagasannya penulis. Ya, bisa jadi gemuk di sini. Gitu. Ya. 5 paragraf jantung lihat itu langsung berpikir begitu tadi. Nah, kecuali mau satu paragraf saja. Saya terpikir kalau saya cerita tentang gitu, jadi saya tulis itu jadi. Tapi pada intinya adalah penulisan itu apapun itu dia akan pasti mengerucut seperti segitiga terbalik. Misalnya Anda mulai menggambarkan kondisi Makassar yang hujan, mulai awal pembuka sampai rilis BMKG sebagai data penguat, mulai mengerucut lagi, kemudian bagaimana Anda sebagai penulis mengamati respon masyarakat terhadap banjir. Di sini dia bagian ketiga, gagasan penulis, sampai pada puncaknya dan ujungnya solusi Anda atau rekomendasi Anda yang berangkat dari paradigma Anda melihat masalah ini. Jadi semakin dalam, semakin sampai ke penutup, semakin tajam. Jangan melakukan yang sebaliknya. Semakin Anda pembuka, semakin tajam, semakin bawah, semakin melebar. Bukan banjir bahas, naik nih. Misalnya. Batal nikah karena banjir. Bisa jadi itu juga Pasal panen. Kondisi masyarakat gitu. Jangan menulis seperti ini. Jadi orang pembaca dari pandangan pembaca dan perasaan pembaca justru akan bingung, semakin bingung melihat tulisan Anda. Tapi harus ditulis dengan format ini. Nah, misalnya kita ambil ini contohnya. Nah, untuk penulisan ininya, biasanya kalau saya sih sebenarnya menggunakan tipsnya ini contoh masalah banjir. Dalam penggunaan kalimat kita maksimal menggunakan 12 kata. 12 kata dalam per kalimat. Kalau paragraf itu 12 kata.
maksimal. Artinya maksimal semakin sedikit dalam satu kalimat semakin bagus. Kenapa ini perlu? Karena banyak sekali orang yang menulis terlalu panjang, apalagi kalau tidak jelas tanda komanya. Fitnah. Orang akan ngos-ngosan membaca. Dia serasa tidak ada poin penekanan. Misalnya, kalau saya mengatakan saya pergi ke sekolah, kemudian saya menggunakan kalimat kedua, saya pergi sekolah. Nah, dari sini sudah ada perbedaan kan? Jadi ada memang paragraf-paragraf tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang sebenarnya dia bisa dihemat dari segi penggunaan kosakata. Jadi maknanya di kalimat pertama sama dengan makna kalimat kedua. Saya pergi ke sekolah, saya pergi sekolah. Nah, kalau tulisan Anda mau jelas dan penekanannya lebih tegas, dia maksimal sekali 12 kata. Jadi kalau lebih biasanya orang ngos-ngosan membaca dan tidak jelas apa sebenarnya inti kalimat itu yang mau disampaikan ke pembaca. Jadi minimal dia menyentuh ada objek, ada subjek, ada keterangan. Itu yang pertama. Jadi semakin singkat kalimatnya, misalnya tadi saya pergi ke sekolah kan cuma 3 kata. Kan maksimal 12 kata. Semakin singkat, ini kan semakin jelas apa yang mau dibikin oleh penulis. Apa yang mau disampaikan? Ya, yang mau disampaikan adalah saya mau pergi sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah selain kita berusaha untuk menggunakan kata seminimalis mungkin untuk sebagai penegasan kalimat, yang kedua, kita akan menggunakan kalimat, ini pernah saya sampaikan di sekret kami, aktif dibandingkan kalimat pasif. Jadi sangat disarankan bagi teman-teman yang menulis sebisa mungkin untuk menggunakan kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Misalnya, Makan. Sudah belajar lebih ya. Lalu kau gimana? Kayak kita tahu. nah, kira-kira yang mana kalimat pasif dan kalimat aktif? Apa itu? Penulis menangkap. Polisi menangkap pencuri dan pencuri ditangkap polisi. Pencuri ditangkap polisi. Ayo silakan. Begini tugas moderator Pak. Imran, gimana Imran? Apa itu? Yang Mana mana yang aktif, kalimat mana yang pasif? Aktif yang di atas. Kenapa? Karena ada di yang di bawah. Masap. Kalimat aktif Iya, dan karena- pasif ya. Karena penekanannya polisi yang menangkap pencuri. Artinya yang orang mau tahu itu polisinya dulu bahwa dia berhasil menangkap pencuri. Iya, di bawah juga begitu. Kalau di bawah Yang yang jadi objek utama itu pencurinya, baru ditangkap sama polisi. Jadi menurut Anda ini Ya aktif. yang aktif, ini yang pasif. Ya. Nah, Yang lain, silakan. Mariam, polisi menangkap pencuri atau pencuri ditangkap polisi. yang mana aktif, mana pasif?
Sudah betul itu sisa disampaikan. Jangan diisi-isihan. Nah, lanjut, ayo. Mana aktif, mana pasif? Kalau saya karena aktif yang di atas. Aktif di atas. Alasannya? Ya, Karena polisi. Polisi aktif menangkap. feelingku yang di atas. Mati dia pakai feeling nih. Ayo, Riz. Yang mana aktif, mana pasif? Atas. Atas aktif. Alasannya? Karena subjeknya yang melakukan ada ya, subjeknya yang melakukan Sesuatu. Mungkin. Iya. Di bawah juga, begitu juga. Subjeknya juga melakukan sesuatu. Kalau yang dibawa subjeknya Apakah yang dulu? dikenai sesuatu. Ayo Pak. Gimana? Mana? Sama-sama aja di mana ditangkap polisi. Ditangkap semua gitu. Ya, yang pertama. Pertama aktif, Kalau saya karena melakukan tindakan. karena ada aktivitasnya. Oke. Begitu beda Pak Ketua. Yang di atas aktif karena ada aktivitasnya. Ada yang ada Yang di bawah pasti karena ditangkap dengan Ya, yang paling sederhana adalah subjek itu harus yang bekerja. Yang dikenakan kata kerja adalah subjeknya, bukan objeknya yang bekerja. Jadi kalimat aktif itu adalah yang di atas. Karena secara logika bahasa argumentasi tidak ada pencuri yang berharap untuk ditangkap polisi. Makanya polisi yang aktif bekerja dikenakan kata kerja adalah subjek yang menangkap objek. Kenapa ini diperlukan? Karena ini akan mendukung tips yang pertama tadi, maksimal menggunakan 12 kata. Dia akan menguatkan setiap daya kalimat. Jadi penekanannya jauh lebih kuat dibandingkan menggunakan kalimat pasif. Nah, yang ketiga adalah sebisa mungkin penulisan karya opini itu dia harus mendapatkan legitimasi, legitimasi. Nah, ini maksudnya kira-kira apa? Misalnya Anda mengatakan bahwa banjir di Makassar ini karena persoalan sapi. Maksudnya yang melegitimasi ini dalam pandangan masyarakat atau bagaimana? Kaget saya. Nah, Apa ini Kak? Yang dimaksud legitimasi Kak? gagasan tak saya tanya tuh misalnya kita mau menulis ini soal banjir. Nah, karena jangan sampai misalnya nanti kita bercerita banjir, padahal kan tidak banjir tergenang ya. Begitu kan? Maksudnya kita mau bercerita soal misalnya banjir nih. Tapi tidak ada yang melegitimasi kita dalam artian kekuatan dari apa yang kita tulis itu realitas di Kota Makassar banjir tidaknya. Kekuatan banjir tidaknya itu. Kalau saya sih kita memaknainya sebagai afirmasi dari gagasan, maksudnya kalau bilang ki banjir ini akibat sampah, apa buktinya? Itu yang saya tangkap dari legitimasi, apa buktinya? Bilang sampah betul. Ada lagi? Ya, yang lain. Mbak Jihan, diam-diam Mbak Jihan ini sambil memandang sesuatu. Ayo. Opini Anda harus punya legitimasi Ada atau datanya. mendapatkan legitimasi. Apa yang dimaksud dengan legitimasi itu? Pengakuan. Nah,
Itu pengakuan. Penerimaan, Oke, penerimaan. fakta dan data. Teori apa kan? Teorinya Pembenaran. ini Pak Ketua mungkin lebih terang-terang saja. Berlaku lagi karena kurang terang toh Ya. kebutuhan. Legitimasi. Kenapa ini penting? Legitimasi yang dimaksud dalam semua karya tulis itu adalah Itu khususnya di anu Ketua ya, di apa namanya, di pandangan penulis. Di penulisannya secara umum. Di opini. dia masuk di argumentasi Maksudnya argumentasi person orang yang menulis atau penulis. Misalnya, kan kalau yang semakin argumentasi Anda dilegitimasi oleh ahli, pakar, yang punya kepakaran terhadap ilmu kebanjiran di Kota Makassar, semakin argumentasi Anda dipercaya oleh pembaca. Yeah. berarti maksudnya anu ya, dapat semacam pengakuan atau apresiasi atau semacam kayak apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan juga pakar. Jadi gagasan Anda sebagai penulis harus dikuatkan dengan Teori. pakar, pernyataan pakar misalnya. Atau perbandingan ya, atau gimana itu? Pernyataan pakar ini ketua dengan misalnya membandingkan gitu ya, dengan orang yang maksudnya kota yang sekelas Makassar tapi Bersih. dia masuk ke pernyataan, maksudnya kekuatan legitimasi dari perbandingan itu masuk ke pernyataan pakar atau bagaimana? Memang ada poin khususnya dia. Dia agak berbeda Ki. Tapi pada intinya dulu ini bagian ini legitimasi itu perlu untuk mengais trustnya pembaca, kepercayaan pembaca. Jadi sehingga tidak salah, dan ini memang berlaku di dunia penulisan, semakin argumentasi yang Anda keluarkan tentang suatu hal didukung oleh pakar, maka semakin dipercaya argumentasi Anda. Karena ini berbicara tentang soal pakar dibandingkan Anda yang tidak pakar sebagai penulis kan. Cuman common sense kita ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya argumentasi Anda bertolak belakang dengan pakar? Cari pakar yang mendukung kita. Iya dong. Memaksa pakar. Nah, bagaimana kalau kita sampai pada titik itu misalnya sebagai penulis? Apakah kemudian akan membuat pembaca ragu dengan argumentasi kita? Padahal kita punya juga argumentasi lain, tapi memang pada kenyataannya berseberangan dengan pandangan pakar. Nah, dalam kondisi itu seperti apa? Kan kita tadi sepakat toh, semakin dilegitimasi pernyataan kita, argumentasi kita tentang sesuatu oleh pakar itu semakin bagus. Karena orang akan melihat latar belakang siapa yang mendukung argumentasi kita. Kalau pakar sudah bilang, wah, ini sejak misalnya saya mengutip dalam tulisanku apa yang sudah saya argumentasikan sekian banyak paragraf di atas, kemudian saya kunci dengan legitimasi seorang pakar, bahwa pakar juga sejalan dengan apa yang saya katakan begitu. Nah, bagaimana kalau ternyata argumentasi kita dirasa kuat, tetapi justru berseberangan dengan pakar? Namanya juga opini. Saya serius begitu cari pakar yang lain. Karena enggak gini kan? Pakar yang lain. Karena yang tadi dibilang Mas Ponder ini, opini ini kan rata-rata ranahnya ranah sosial ya, dan memang ranah kita berbeda pendapat kadang, jadi akan selalu di pro kontra. Jadi tinggal kalau Anda pro cari Iya. pakar yang pro. Sama Saya kayak kalau saya gini. kalau dia nggak dukung kita, nggak usah ada. Ini maksudnya kalau dia anggaplah tidak dapat gitu. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan kan? Anggaplah tidak dapat sama sekali apa yang kita melakukan. Nah, silakan. Nah, Imran. itu Data, dengan data dia. Kalau Imran, apa namanya, kekuatan legitimasinya itu dihadirkan data, data. fakta dan realitasnya seperti apa. Jadi argumentasi itu dikuatkan. Jadi kalau kita misalnya tidak kuat dengan apa namanya, sejalan dengan misalnya kata pakar misalnya, dan kita mau mengkritik soal apa namanya,
banjir lah toh, ya disebutkan secara kuat bahwa di ini sekian banjirnya, sekian korbannya apa. Nah itu akan melegitimasi. Bagi saya itu pendapat saya. Saya kenapa? Kalau saya secara pribadi ya, kalau misalnya kayak berseberangan dengan, kan tidak masalah karena ranahnya opini. Nah, maksudnya tidak mesti orang sama gitu. Tapi Dengan kan apa yang ini disampaikan kembali oleh ke, pakar. tapi kan kembali tadi ke teori dasarnya bahwa kita menulis ini dan tertuang dalam apa namanya media itu kan saluran informasi dan kita mau orang terima gagasan tak. Kalau tidak mau diterima ya jangan disebarkan. Kan begitu Ji. Terus apa itu tadi kayak menjual? Kenapa orang harus beli jualan tak kan? Gitu. Tidak usah ada kalau tidak mau. Barang-barang gitu gitu. Nah, kalau misalnya kita mengambil tadi pernyataannya Pak Ketua Agung, kita mencari pakar yang sepakat dengan kita. Nah, apakah itu kemudian tidak mengganggu apa namanya? Sama dengan kalau misalnya kita mencari pembenaran dengan argumentasi kita sehingga mencari yang pro dengan kita. Dibayar. Apakah itu kemudian mengganggu kepercayaan publik karena berusaha untuk mencari hubungan atau seperti apa menurut teman-teman? Nah, di sini nih ujian bagi penulis sebenarnya. Karena bagi saya selama ini kita tidak pernah menghindari pertentangan. Justru kita cari siapa yang bisa menentang tulisan ini. Nah, hanya saja kalau kita bicara tentang kalau tidak ada kemudian pakar yang tidak mendukung argumentasi opini itu, kemudian kita mencari legitimasi dalam bentuk bukan pakar tapi data. Nah, yang jadi persoalan biasanya pakar juga punya data. Iya. Nah, kalau kita misalnya dihadapkan face to face antara saya dengan pakar juga punya data, dia punya pengakuan keilmuan sebagai seorang pakar, Anda hanya seorang penulis. Dan data Anda tidak punya apa namanya, tidak resmi begitu, tidak legal. Sedangkan pakar punya itu. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Jadi secara kualifikasi kepakaran pasti kita kalah kan? Pasti. Jadi gimana? Saya kalau pakarnya. Tapi kita punya dewan pakar di sini. Kalau saya begitu. Kalau begitu kita lantik Jadi, pakar saja begitu ya. Kekuatan legitimasinya nanti kalau misalnya kita berseberangan dengan pakar, itu kan oke lah kalau bicara data tetap ada data. Tapi realitas, jadi kekuatan argumentasi itu bagaimana kemudian di argumentasi itu pakar ini tidak. Iya. Kenapa ya? Enggak, lanjut. Apa tadi mau bilang itu? Kekuatan pakar. Iya, Ya realitas. iya itu tadi data, realitas, dan faktanya.